Di tengah riuhnya pasar Tanah Abang, Dika melangkah lincah menyusuri gang-gang sempit sambil menjajakan dagangannya. Botol air mineral dan makanan ringan tergantung di tas selempang lusuh yang selalu ia bawa. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, ia sudah siap di tempat strategis, berusaha menarik perhatian pembeli yang berlalu lalang. Para pelanggan setianya, seperti sopir angkot dan kuli panggul, kerap menyapa ramah sebelum membeli. Namun, di balik senyumnya, Dika menyimpan kekhawatiran besar. Ibunya yang terbaring sakit di rumah membutuhkan obat yang semakin mahal, sementara penghasilannya pas-pasan. Setiap rupiah yang ia dapatkan harus digunakan sebaik mungkin, tak boleh ada yang terbuang sia-sia. Meski sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan, ada satu hal yang selalu membuat Dika resah, para preman yang berkeliaran menagih uang keamanan. Setiap beberapa hari sekali, mereka datang dengan wajah garang, memalak pedagang kecil yang tak punya pilihan selain menyerahkan sebagian hasil dagangannya. Dika selalu berusaha menghindari mereka, menghilang ke sudut-sudut pasar ketika melihat tanda-tanda bahaya. Namun, pagi itu berbeda. Seorang preman bertubuh kekar menghadang langkahnya dan menepuk bahunya dengan kasar. "Bayar atau lo nggak jualan di sini lagi," suara berat pria itu terdengar seperti ancaman mutlak. Dika mengepalkan tangan, menahan geram. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus menghadapi ketidakadilan ini. Dika menatap tajam preman yang berdiri di hadapannya. Keringat dingin mengalir di pelipis, tapi bukan karena takut, melainkan karena amarah yang berusaha ia redam. Tangannya meraba-raba dagangan di tas selempangnya, bukan untuk melindungi barang, tetapi untuk memastikan dirinya tetap tenang. Beberapa pedagang di sekitar memperhatikan dengan waspada, sebagian berpura-pura sibuk agar tak terseret dalam urusan ini. Ia menarik napas dalam, mencoba menolak dengan suara yang tetap stabil. "Saya cuma cari makan, Bang. Uang saya buat emak di rumah," ucapnya pelan, berharap ada sedikit belas kasihan. Namun, belas kasihan tak pernah ada di dunia Bang Rambo. Preman yang lebih tua dari anak buahnya itu tiba-tiba muncul dari balik gerombolan orang, melangkah mendekat dengan senyum sinis. Tubuhnya besar, penuh tato, dengan mata yang tajam seperti elang yang menemukan mangsa. Ia menatap Dika dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah menilai seberapa besar perlawanan yang bisa diberikan anak muda itu. "Gua nggak mau dengar alasan," suaranya rendah tapi mengandung ancaman yang jelas. Tanpa peringatan, tangannya terayun cepat, merampas tas selempang Dika lalu membantingnya ke tanah. Botol-botol air berguling ke segala arah, beberapa pecah, sementara makanan ringan terinjak-injak kaki orang-orang yang berlalu lalang. "Kalau besok lo masih berani jualan tanpa bayar, gua pastiin lo nggak bakal bisa berdiri lagi." Suaranya menggema, membuat beberapa pedagang bergidik ngeri. Dika mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Rasa sakit bukan hanya datang dari kehilangan dagangannya, tapi juga dari harga diri yang diinjak-injak di depan semua orang. Ia bisa saja membungkuk, mengumpulkan barang-barangnya sambil meminta maaf seperti yang diharapkan Bang Rambo. Tapi tidak, ia berdiri tegak, menatap langsung ke mata preman itu, meski dadanya berdegup keras. "Saya nggak akan bayar sepeser pun," katanya lirih, tapi cukup jelas untuk didengar oleh semua orang di sekitar. Seketika, suasana berubah. Bang Rambo tertawa pendek, tetapi ada kilatan kemarahan di matanya. Dika tahu, setelah hari ini, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam itu, di kamar sempit yang hanya diterangi lampu redup, Dika duduk di lantai dengan tatapan kosong. Tangannya mengepal, kuku-kukunya menekan keras ke telapak tangan. Dadanya masih dipenuhi amarah, tetapi ia tahu kemarahan saja tidak akan cukup. Ia harus bertindak. Di sudut ruangan, ibunya yang terbaring lemah batuk pelan, membuat dada Dika semakin sesak. Ia tak boleh menyerah. Jika ia tunduk, bukan hanya dirinya yang kalah, tapi juga semua pedagang kecil yang selama ini diam dalam ketakutan. Keesokan paginya, Dika kembali ke pasar, bukan untuk berjualan, tetapi untuk mencari sekutu. Ia mendekati Pak Hadi, pedagang pakaian bekas yang sudah lama mengenalnya. Pria parubaya itu pernah menjadi jurnalis sebelum keadaan memaksanya berdagang. "Mereka udah kelewatan, Pak," suara Dika bergetar, tetapi matanya penuh keyakinan. Pak Hadi menghela napas panjang, menatapnya dengan raut prihatin. "Anak muda, melawan mereka bukan perkara mudah," katanya. Tapi Dika tidak mundur. "Kalau terus dibiarkan, kita nggak akan pernah bebas." Pak Hadi akhirnya mengangguk. Bersama beberapa pedagang lain, mereka mulai mengumpulkan bukti.
Dika menggunakan ponsel murahnya untuk merekam saat preman-preman itu memalak pedagang. Pak Hadi, dengan pengalamannya sebagai jurnalis, menyusun laporan yang bisa menarik perhatian media. Sedikit demi sedikit, mereka membangun rencana, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan sesuatu yang lebih kuat, kebenaran. Namun, Dika tahu, setiap langkah maju berarti bahaya yang semakin besar. Bang Rambo tidak akan tinggal diam. Dan ia sadar, saat pertarungan sebenarnya dimulai, tidak akan ada jalan untuk mundur. Pagi itu, suasana pasar Tanah Abang terasa lebih tegang dari biasanya. Para pedagang berbisik satu sama lain, menatap ke arah Dika yang berdiri di dekat lapak Pak Hadi. Video yang mereka rekam mulai menyebar di media sosial, menarik perhatian banyak orang. Beberapa pelanggan bahkan mulai bertanya tentang aksi premanisme yang terjadi, membuktikan bahwa rencana Dika mulai membuahkan hasil. Namun, keberhasilannya bukan tanpa konsekuensi. Saat matahari semakin tinggi, suara langkah berat terdengar mendekat. Orang-orang segera menyingkir, membuka jalan bagi Bang Rambo dan anak buahnya yang berwajah garang. Wajah preman itu merah padam, amarah membara di matanya. Lo pikir bisa ngejatuhin gua pakai video murahan? Suaranya menggelegar, menusuk keheningan pasar. Dika menelan ludah, tapi ia tidak mundur. Orang-orang udah lihat siapa lo sebenarnya, jawabnya dengan suara tenang meski jantungnya berdegup kencang. Bang Rambo tak butuh alasan. Dengan gerakan cepat, ia mencengkeram kerah Dika dan menariknya ke depan. Beberapa pedagang berseru kaget, tapi tak ada yang cukup berani untuk melawan. Lo udah kelewatan batas, bocah. Geramnya, sebelum tinjunya melayang. Dika merasakan rasa panas menyengat di pipinya saat pukulan keras itu mendarat. Tubuhnya terhuyung, tapi ia tetap berdiri. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang pedagang tua, yang selama ini selalu diam, berani melangkah maju. Cukup, suaranya bergetar, tapi penuh tekad. Disusul pedagang lain yang mulai bergerak, satu persatu mendekat. Mereka mungkin tak sekuat Bang Rambo, tapi jumlah mereka jauh lebih banyak. Kami sudah muak dengan kalian, teriak seseorang dari kerumunan. Bang Rambo mulai menyadari bahwa keadaan tidak lagi berpihak padanya. Tepat saat suasana semakin memanas, suara sirene memecah udara. Polisi datang, menembus kerumunan dengan wajah serius. Pak Hadi berdiri di belakang mereka, menggenggam ponselnya yang masih merekam kejadian. Permainan lo udah selesai, ucapnya datar. Bang Rambo dan anak buahnya mencoba kabur, tapi kali ini tak ada lagi tempat bersembunyi. Dika menyentuh pipinya yang masih terasa nyeri, tapi senyum tipis mulai terukir di wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan. Pasar ini bukan lagi milik para preman, melainkan milik mereka yang bekerja keras untuk hidup dengan jujur. Bang Rambo dan anak buahnya berusaha lari, tapi pasar yang dulu mereka kuasai kini berubah menjadi labirin tanpa jalan keluar. Para pedagang yang biasanya tunduk, kini berdiri tegak, menghadang setiap celah pelarian. Wajah-wajah yang dulu dipenuhi ketakutan kini menyala dengan keberanian. Bang Rambo melirik sekeliling, napasnya memburu. Ia tahu, untuk pertama kalinya, ia bukan lagi penguasa di sini. Polisi bergerak cepat. Beberapa preman berhasil ditangkap di tempat, sementara Bang Rambo sendiri mencoba menerobos kerumunan dengan sisa keberaniannya. Namun, langkahnya terhenti ketika Dika berdiri di depannya, wajah penuh luka tapi sorot matanya tak goyah. Permainan lo udah selesai, ucap Dika pelan, tapi cukup jelas untuk membuat Bang Rambo membeku. Detik berikutnya, petugas meraih lengan preman itu dan memborgolnya. Ia memberontak, mengumpat, tapi tak ada lagi yang peduli. Dunia yang selama ini ia kendalikan kini telah runtuh. Saat mobil polisi membawa mereka pergi, pasar berubah sunyi. Semua orang masih tercengang, seakan tak percaya bahwa hari ini benar-benar terjadi. Kemudian, seseorang mulai bertepuk tangan. Lalu yang lain ikut. Dalam hitungan detik, pasar yang tadi tegang berubah menjadi lautan sorak-sorai. Dika merasakan pundaknya ditepuk oleh beberapa pedagang, wajah mereka penuh rasa syukur. Ia tersenyum kecil, meski tubuhnya masih terasa sakit. Namun, perjuangannya belum selesai. Meskipun preman sudah pergi, luka yang mereka tinggalkan masih ada. Para pedagang harus membangun ulang kepercayaan dan keberanian yang selama ini direnggut. Dika, bersama Pak Hadi dan yang lain, mulai menyusun langkah baru, membentuk kelompok pedagang yang saling melindungi, memastikan tidak ada lagi ketidakadilan di pasar ini. Beberapa hari kemudian,
saat Dika kembali berjualan, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia masih berteriak menawarkan dagangannya, tapi kali ini, ia tidak sendirian. Pasar yang dulu dipenuhi ketakutan kini dipenuhi harapan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dika merasa benar-benar bebas. Dika mengira bahwa setelah Bang Rambo ditangkap, semuanya akan kembali normal. Namun, ia salah. Luka yang ditinggalkan preman-preman itu tidak hilang dalam semalam. Banyak pedagang masih waspada, takut kalau sewaktu-waktu kelompok lain akan muncul mengambil alih. Beberapa masih ragu, bertanya-tanya apakah perjuangan Dika benar-benar berarti atau hanya sementara. Suatu malam, ketika Dika pulang dari pasar, ia menemukan rumahnya dalam keadaan berantakan. Pintu kayu terbuka lebar, kursi terbalik, dan lemari tua tempat ibunya menyimpan pakaian terlihat dibongkar paksa. Di lantai, ibunya terduduk lemah, wajahnya pucat dan napasnya tersengal. "Mereka datang, mencari kamu," suaranya hampir tak terdengar, membuat dada Dika terasa seperti dihantam batu. Dika mengepalkan tangan, tubuhnya gemetar menahan kemarahan. Ia tahu ini bukan kerjaan Bang Rambo, preman itu sudah di dalam sel. Tapi pasti ada seseorang yang masih ingin mempertahankan rantai ketakutan di pasar. Seseorang yang tidak suka melihat mereka bangkit. Malam itu, ia tak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena pikirannya dipenuhi satu pertanyaan besar, apakah perjuangannya akan sia-sia? Keesokan paginya, Dika kembali ke pasar dengan mata lelah tetapi tekad yang lebih kuat. Ia berdiri di tengah kerumunan, menarik napas dalam, lalu berbicara lantang, "Kalau mereka pikir kita bakal takut lagi, mereka salah." Suaranya menggema di antara lapak-lapak yang mulai buka. Para pedagang menoleh, beberapa mengangguk setuju. "Kita nggak bisa terus-menerus diam. Kalau kita tetap bersatu, nggak ada lagi yang bisa menindas kita." Hening sesaat, lalu tepuk tangan terdengar. Pak Hadi melangkah maju, diikuti pedagang lainnya. Satu persatu mereka mulai bergabung, membentuk lingkaran, menunjukkan bahwa mereka tidak lagi sendiri. Hari itu, bukan hanya sekadar hari di pasar, hari itu menjadi awal dari sebuah perubahan yang lebih besar. Namun, Dika tahu perjuangan ini belum selesai. Bayangan kekuatan lama masih mengintai, menunggu celah untuk kembali. Tapi kali ini, ia tidak akan mundur. Ia tidak akan lagi menjadi anak muda yang hanya berjualan untuk bertahan hidup. Ia akan menjadi suara bagi mereka yang selama ini tak berani bicara. Dan apapun yang terjadi, ia siap menghadapinya. Hari-hari berlalu, pasar mulai kembali hidup, tetapi rasa waspada masih mengintai di sudut-sudut gang. Dika tetap berjualan seperti biasa, tetapi kini ia lebih dari sekadar pedagang asongan, ia adalah simbol perlawanan. Para pedagang tak lagi tunduk pada ancaman, dan preman-preman kecil yang dulu berkeliaran mulai menghilang. Namun, ketenangan itu terasa ganjil, seperti badai yang diam sebelum menghantam. Pada suatu malam, saat Dika baru saja menutup dagangannya, sebuah suara memanggil dari balik bayangan. "Lo pikir lo udah menang, Dik?" Langkahnya terhenti. Dari kegelapan, seorang pria muncul, mengenakan jaket hitam dengan bekas luka di pelipisnya. Ia bukan bagian dari kelompok Bang Rambo, wajahnya asing, tetapi tatapannya penuh ancaman. "Lo ngerusak keseimbangan pasar." Ada orang-orang yang gak suka sama perubahan ini, suaranya dingin, seperti peringatan sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dika menegakkan tubuhnya, menatap pria itu tanpa gentar. "Jadi lo salah satu yang mau pasar ini tetap dikuasai ketakutan?" Tanyanya tajam. Pria itu tertawa pendek, lalu melangkah mendekat. "Gue cuma utusan. Ada yang lebih besar dari Bang Rambo. Ada orang-orang yang selama ini diam di belakang layar, menikmati hasil tanpa lo sadari." Dika merasakan darahnya berdesir. Jadi selama ini, Bang Rambo hanya pion kecil dalam permainan yang lebih besar. Jika benar, maka musuh mereka belum benar-benar hilang, hanya bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kembali. Pria itu menepuk pundak Dika pelan, seperti seorang teman lama, tetapi sentuhannya membuat bulu kuduk berdiri. "Nikmatin kemenangan lo selagi bisa," katanya sebelum berbalik dan menghilang ke dalam gelap. Dika berdiri kaku di tempatnya. Ini bukan akhir, ini baru permulaan. Sejak malam itu, Dika tidak lagi merasa aman. Bukan karena ketakutan, tapi karena ia tahu musuh yang dihadapinya bukan lagi sekadar preman jalanan. Ada sosok yang bersembunyi di balik bayang-bayang, menarik benang kendali tanpa terlihat. Jika Bang Rambo hanyalah eksekutor, maka ada dalang yang jauh lebih berbahaya.
Beberapa hari berlalu tanpa insiden, tetapi tanda-tanda perlawanan mulai muncul. Harga sewa lapak tiba-tiba naik, para pemasok barang mendadak enggan bekerja sama, dan beberapa pedagang yang dulu berani berbicara kini kembali diam, seolah ada sesuatu yang mengancam mereka. Pasar yang sempat bangkit perlahan kembali dicekam ketidakpastian. Dika tahu ia tidak bisa melawan sendirian. Bersama Pak Hadi dan para pedagang yang masih setia berjuang, ia mulai menggali lebih dalam. Mereka mencari tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan pasar. Jawabannya muncul dalam bentuk yang mengejutkan, seorang pejabat lokal, yang selama ini bersembunyi di balik kursinya, memanfaatkan preman-preman jalanan untuk mengamankan kepentingannya. Jika ada yang melawan, mereka akan dihancurkan perlahan-lahan, tanpa jejak. Namun, Dika tidak akan membiarkan itu terjadi. Dengan bantuan Pak Hadi, mereka mulai mengumpulkan bukti, menyusun laporan yang lebih besar. Media sosial kembali menjadi senjata utama, tetapi kali ini mereka membawa perlawanan ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan keberanian yang sama seperti sebelumnya, Dika mendatangi kantor polisi, membawa semua bukti yang mereka miliki. Apa yang terjadi setelahnya bergerak cepat. Berita tentang mafia pasar mulai menyebar. Tekanan dari publik memaksa pihak berwenang untuk bertindak. Pejabat itu akhirnya diselidiki, bisnis gelapnya terungkap, dan jaringan premanisme yang masih tersisa tercerai-berai sebelum sempat bangkit kembali. Pagi itu, Dika kembali ke pasar. Tidak ada lagi preman yang mengawasi dari sudut gelap, tidak ada lagi wajah-wajah takut yang menunduk ketika seseorang lewat. Pasar Tanah Abang akhirnya benar-benar bebas. Ia menatap langit, membiarkan angin sejuk menyapu wajahnya. Perjuangan ini telah berakhir, tapi hidup akan terus berjalan. Dika tahu, ia hanya seorang pedagang asongan. Namun, ia juga tahu satu hal, bahwa bahkan seseorang yang kecil pun bisa mengubah sesuatu yang besar, jika ia cukup berani untuk melawan.